Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel, dan PC yang kalian lihat kali ini adalah PC yang udah kita rakit beberapa waktu lalu. PC ini diperuntukkan untuk pengguna menengah ke atas karena memang budget yang dihabisin ada di atas 20 jutaan dengan estimasi semua komponennya baru. Sebagai sebuah PC di budget segituan, spesifikasinya sendiri kita gabungin antara kubu merah dan kubu hijau. Sengaja kita buat begitu biar secara performa gamingnya nanti bisa maksimal, dan di sisi lain penggunaan brand kubu hijau di sektor GPU tujuannya biar ini PC bisa dipakai maksimal juga untuk aktivitas produktif untuk konten kreator, serta generate AI baik itu generate image maupun generate video dan banyak hal lain yang bakal lebih kebantu. So mungkin mukadimahnya sekian dulu, tontonin videonya sambil minum susu, dan seperti biasa buat yang belum subscribe dulu ya, hai para wibu, hehe. Oke, langsung aja kita gaskan spill komponen utamanya. Untuk prosesornya di sini kita pakai dari kubu merah, dan ini adalah AMD Ryzen 5 7600X. Prosesor AMD Zen 4 ini udah punya 6 core dan 12 thread. Kemudian maksimum boost clocknya bisa mencapai 5,3 GHz. Default TDP-nya ada di 105 watt dalam kondisi full load. Selain itu, ini prosesor memang terbukti di beberapa review punya performa yang lumayan kenceng banget, karena memang ini prosesor dikembangin untuk ngelibas prosesor gaming lain di kelas harganya. Saat video ini dibuat, prosesor ini di marketplace bisa kita beli mulai dari harga 3,5 jutaan. Selanjutnya kita ke motherboardnya. Di sini kita pakai dari MSI. Dan ini adalah MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Motherboard untuk prosesor AMD AM5 ini udah cukup banget secara fitur untuk memaksimalkan prosesornya. Selain itu, di Mobo ini punya tampilan full black, dan bagian-bagian utamanya udah tertutup dengan heatsink. Dengan seperti itu, VRM-nya juga bakalan lebih terjaga suhunya dan lebih terkendali. Di sisi lain, seperti slot NVMe-nya, Mobo ini juga udah ngasih tutup armor yang berfungsi sebagai penghantar panasnya. Harganya sendiri di marketplace kita bisa beli Mobo ini di kisaran harga 3,5 jutaan. Kemudian selanjutnya untuk GPU, di sini kita pakai RTX 4060 Ti 16GB dari brand Zotac. VGA ini punya VRAM 16GB GDDR6 128-bit. Power consumption-nya sendiri terbilang irit untuk sebuah VGA gaming di kelasnya, yaitu sebesar 165 watt. Kemudian untuk recommended PSU-nya sendiri adalah sebesar 500 watt. Seperti yang saya bilang, rakitan PC ini nggak cuma untuk ngejar performa gaming, tapi kita juga mau ini PC bisa dipakai untuk produktivitas, yang mana kebutuhan rendering dan generate AI image ataupun video saat ini memang butuh VRAM minimal 12GB ke atas. Dan salah satu VGA card dengan VRAM 16GB yang punya harga relatif paling terjangkau adalah RTX 4060 Ti ini dari brand Zotac. Harganya sendiri saat video ini dibuat itu ada di kisaran 7,9 jutaan atau hampir 8 juta. Sayang banget ya, padahal beberapa waktu lalu sebelum isu kenaikan PPN 12%, harga VGA ini masih di kisaran 7 jutaan lebih sedikit. Hehe. Oke, sekarang lanjut kita ke RAM-nya. Untuk RAM di sini kita pakai dari Cleve Crush V RGB DDR5, dan ini yang punya kapasitas 32GB dengan speed di 6000 MHz. Untuk harganya RAM ini bisa kita beli di kisaran harga 1,8 jutaan aja. Kemudian untuk storage-nya sendiri di sini kita pakai SSD dari Team Group dengan seri G50. NVMe ini udah di Gen 4, walaupun memang bukan yang paling kenceng di kelasnya, tapi untuk kebutuhan gaming dan produktivitas sepertinya itu masih cukup banget. Untuk speednya sendiri kita udah dapat read di speed up 5000 MB/s dan write speednya itu up to 4800 MB/s. Harganya sendiri ada di kisaran 1 jutaan aja. Lantas untuk power supply-nya di sini kita dapat kiriman dari Montech, dan ini adalah Montech Century G5 750W Gold. PSU ini selain udah bersertifikasi 80 plus Gold, dia udah full modular. Beragam fitur pelindungan hardware seperti OVP, OPP, OTP, SCP, dan lain sebagainya udah komplit banget ditanamin ke dalam power supply yang satu ini. Selain itu tentu aja PSU ini udah support PCIe 5.0. Untuk harganya menurut saya ini adalah salah satu PSU 750W Gold modular dengan harga yang masuk akal banget. Kita bisa beli PSU ini di kisaran harga 1,7 jutaan dengan garansi 5 tahun. Kemudian untuk coolernya di sini saya menggunakan Hyperflow IRGB 360 dari Montech juga. Liquid cooler ini punya ukuran 360 mm. Dan menurut saya cooler ini adalah salah satu best performing cooler dari secara harga dan performa yang dia kasih. Karena cooler ini udah pakai fan yang lebih besar dengan ukuran 28 mm dengan RPM yang juga cukup tinggi di 2200 RPM yang pastinya bakalan bisa menghasilkan performa cooling yang stabil dan terjaga. Selain itu, Montech juga udah kasih garansi 6 tahun sama cooler yang satu ini.
Harganya sendiri kalian pasti kaget, liquid cooler ini bisa kita beli dengan harga cuma di kisaran 1,5 jutaan aja. Terakhir kita ke casingnya. Untuk casing kita punya salah satu casing gaming yang cukup istimewa dan ini adalah Montech King 65 Pro. Secara fitur casing ini rada mirip dengan pendahulunya yaitu Montech King 95. Tapi untuk desain King 65 ini buat saya pribadi lebih terlihat compact daripada King 95. Desainnya lebih terlihat kotak-kotak banget. Sisi side panelnya terbuat dari tempered glass yang tebal, begitu juga dengan sisi depannya yang juga bisa dilepas pasang dengan mudah. Untuk supportnya sendiri, casing ini udah bisa dimasukin motherboard maksimal Full ATX. Untuk fan bawahnya sendiri ada 3 buah, ada satu sisi di bagian belakang dan 2 lagi di sisi bagian samping depan. Selain itu, fan-nya sendiri udah support dengan ARGB pula. Ada detail-detail kecil yang bikin casing ini terlihat lebih elegan. Salah satunya emboss logo dan tulisan Montech di sisi bagian dalam atas fan-nya seperti ini. Selain itu, bagian fan di sisi samping depan ini bisa dibuka seperti ini. Bikin kita jadi gampang banget kalau mau buka pasang fan-nya. Lantas sisi bagian atas dia bisa dilepas juga seperti ini. Ini fungsinya untuk mempermudah saat mau bersihkannya. Ini juga memudahkan kita untuk masangin fan atau liquid cooler di bagian yang ini. Montech King 65 Pro ini memakai desain dual chamber aquarium seperti ini. Jadi untuk penempatan power supply-nya masih tetap ada di sisi bagian belakang. Dengan begitu bagian kabel-kabel itu bisa tertata dengan jauh lebih rapi. Kemudian sisi bagian belakang ada cover penutupnya juga seperti yang kita lihat ini. Jadi dia bisa dibuka ke samping seperti ini. Ini memudahkan kita banget untuk merapikan perkabelannya. Salah satu yang jarang saya temui di casing lain adalah di bagian mounting untuk harddisknya. Alih-alih ditaruh di bagian dalam seperti casing kebanyakan, tempat harddisk di casing ini ada di atas PSU-nya. Kemudian di sini ada penutup di sisi belakang yang bisa dibuka. Dan mounting harddisknya bisa ditarik seperti ini. Saya jujur suka banget dengan desainnya ini, utamanya buat saya yang memang masih sering pakai banyak harddisk untuk nyimpen data-data di PC. Untuk urusan manajemen kabel juga diperhatikan banget sama Montech. Di bagian bawah ada besi penahan PSU yang dibuat sedemikian rupa supaya kabel-kabel bisa masuk ke sisi ini dengan mudah. Kemudian di bagian lubang-lubang perkabelannya juga udah ada karet penutupnya seperti ini. Yang mana hal ini bakalan bikin tampilan PC-nya jadi jauh lebih rapi lagi. Kemudian hal yang juga saya suka banget adalah sisi depannya. Selain kacanya bisa dilepas pasang, I/O portnya itu udah ditaruh di sisi samping seperti ini. Di sini ada tombol power, tombol untuk merubah warna fan, 2 buah jack audio, 2 port USB 3.0 dan 1 buah USB Type-C disematkan di bagian ini. Selain itu di sisi bagian depan ini di finishing dengan motif dove seperti permukaan triplek atau kayu yang sedikit kasar tapi terlihat halus. Finishing seperti ini tuh menambah kesan elegan sama casingnya. Kemudian di sisi bagian bawah selain 4 buah kaki-kaki yang dilengkapi dengan rubber feet, di sini juga udah ada mesh yang lebar dan panjang. Sisi meshnya bisa ditarik untuk nanti kita bisa bersihin. Baiklah, sekarang saatnya kita rakit PC-nya. So, inilah dia hasil rakitan PC kita kali ini. Nah, untuk estimasi total dari build-nya sendiri adalah sebagai berikut. Jadi totalnya adalah kira-kira Rp22.546.000. Oke, sekarang saatnya kita ke benchmark PC-nya. Untuk benchmarknya sendiri, di sini kita tes gaming dengan 7 games AAA. Mulai dari Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Red Dead Redemption 2, dan game yang berat banget saat ini yaitu Silent Hill 2. Beberapa game kita tes dengan resolusi 2K, dan beberapa yang lain kita tes juga dengan resolusi Full HD dan juga 2K.
Dalam settingnya kita gunakan setting rata kanan dengan menyalakan opsi DLSS atau Frame Generation di setting balance. Kemudian game yang punya fitur ray tracing, RTX-nya kita on di very high. Dan beginilah dia hasil pengujiannya. Selanjutnya kita juga tes generate video to video dengan Comfy UI. Jadi video aslinya seperti ini. Kita masukkan ke dalam project dengan menambahkan efek lighting dan efek yang hasilnya adalah seperti ini. Video ini bisa tereksekusi dengan sempurna dengan memakan waktu 2983 detik atau sekitar 49 menitan. Oke, jadi seperti itulah tadi hasil rakitan PC kita kali ini. Gimana nih pendapat kalian tentang rakitan PC kita kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya, ini build-nya udah cukup cakep. Dia full hitam dengan action RGB yang smooth dan nggak kelihatan terlalu meriah. Kita juga bisa sesuaikan RGB-nya dengan warna dari RAM serta liquid cooler-nya. Karena memang semua fan-nya itu udah bisa sinkron dengan komponen-komponen yang lainnya. Dengan begini, tampilannya jadi lebih selaras dan kece banget. Untuk performa juga boleh dibilang udah cukup memuaskan. Untuk gaming di 1080p dan 2K juga masih bisa kelibas banget. Beberapa game dengan fitur ray tracing juga berjalan dengan lancar. Walaupun memang opsi upscaling-nya tetap harus kita nyalain. Karena memang upscaling di dunia game zaman sekarang memang jadi tuntutan dan mau nggak mau harus kita pakai. Untuk urusan produktivitas dan generate AI, ini PC juga masih bisa diandelin banget. Buat kalian yang suka ngerik atau bikin karakter pakai software 3D animator, ditambah dengan generate AI, spek seginian juga udah bisa ngebantu produktivitas kalian. Jadi sekian untuk video kita kali ini, semoga menambah hasanah kalian tentang spesifikasi dan rakitan PC. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis, see you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.